Three, two, one. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya semuanya? Oh, luar biasa. Sudah kenaikan kelas ya adik-adik ya? Pasti nilainya bagus-bagus ya. Anak Tuhan pasti pintar. Sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan ya. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tirukan Kak Diana berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, nilai yang terbaik, kenaikan kelas, kami bersyukur kepadamu. Kami mau Tuhan beribadah kepada Tuhan Yesus yang hidup. Dalam nama Yesus, kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Kita siap bersukacita adik-adik. Yuk kita pujikan, kita angkat satu dua pujian yang berkata, rukun cinta satu sama lain. Kita bersukacita ya bersama-sama ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan.
bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita ya adik-adik, mau mendengarkan firman Tuhan. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Saat apa? Saat memberikan Yesus dalam hidup kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah
kasih Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Ketemu lagi sama kalian di Sabtu di bulan yang baru, yaitu bulan Juli. Minggu kemarin kita berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa dirubah, yaitu apa? Waktu. Nah, hari ini kalian akan membicarakan atau menyampaikan firman Tuhan tentang, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih buat semua kasih karunia-Mu yang begitu hebat di dalam kehidupan kami. Bapa, kini saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman yang daripada Engkau. Tinggal dan hadirlah di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman hari ini dalam kuat kuasa tangan-Mu. Biarlah ya Bapa, Engkau yang berkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan firman di YouTube ini ya Tuhan. Engkau yang berkati telinga mereka dan berikan mereka tanah hati yang baik, agar setiap firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja. Di atas segala raja kita yang sudah berdoa berkata amin. Nah adik-adik, hari ini kalian akan menceritakan firman Tuhan tentang maukah kau berkorban. Nah, kalau tentang berbicara tentang berkorban itu sesuatu yang harusnya punya kita, tapi kita berikan kepada orang lain. Sesuatu yang kita sukai tapi harus kita lepaskan. Sesuatu yang ya mungkin sudah kita nantikan bertahun-tahun, tiba-tiba kita dapatkan, tapi tiba-tiba juga Tuhan minta dari hidup kita. Kita akan belajar bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk berkorban. Belajar berkorban itu sesuatu yang harus dilakukan dengan hati yang tulus. Kita nggak bisa berkorban dengan setengah hati. Kita nggak bisa berkorban dengan hati yang berat. Kita nggak bisa berkorban dengan ketidakikhlasan. Bisa sih, tapi percuma. Pengorbanan yang kita berikan itu tidak akan ada nilainya di mata Tuhan. Bisa nih cuma pura-pura berkorban biar nilai baik, bisa. Tapi itu nggak berkenan di hati Tuhan. Yang berkenan di hati Tuhan adalah berkorban dengan hati yang tulus. Kita belajar berkorban dari siapa nih? Kalau kalian mau belajar berkorban dari Tuhan Yesus. Kalau kalian mau belajar berkorban itu dari Bapa di surga. Adik-adik belajar berkorban dari siapa? Yang utama harus dari Tuhan Yesus. Karena menurut kalian hanya Tuhan Yesus yang memberikan pengorbanan secara tulus. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan suatu pengorbanan tanpa timbal balik, tanpa diungkit-ungkit. Anakku, aku sudah menolong engkau. Hai anakku, aku sudah memberikan engkau ini. Enggak, Tuhan enggak pernah mengungkit-ungkit segala kebaikan atau pengorbanan yang telah Dia berikan di dalam kehidupan kita. Kita buka dulu di Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 28 dikatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Nah, seperti kalian bilang tadi, pengorbanan yang begitu sempurna, pengorbanan yang begitu nyata, yaitu pengorbanan dari seorang Bapa kita, yaitu Yesus. Dikatakan Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Kita, kalian, adik-adik yang seharusnya itu menerima penghukuman dari segala dosa dan pelanggaran yang kita perbuat. Tapi apa? Tuhan memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk setiap kita. Dia mau mengorbankan hidupnya. Hidupnya loh adik-adik, bukan cuma sekedar uang, bukan cuma sekedar waktu, bukan cuma sekedar
ya seperti yang kita lakukan, tapi level Tuhan, level Yesus, yaitu dia mengorbankan dirinya untuk setiap kita. Tuhan gak memikirkan tuh, Tuhan gak memikirkan tuh kalau dia tuh, aku tuh anak raja, aku tuh harus di surga, udah enak di surga aja, gak usah turun-turun ke dunia. Enggak, Tuhan gak berpikir seperti itu. Tuhan ingin kita diselamatkan. Hati Tuhan yang begitu tulus, hati Tuhan yang benar-benar menunjukkan bagaimana dia begitu mengasihi kita, makanya dia berani untuk memutuskan apa? Berkorban. Adik-adik, ketika adik-adik diminta sesuatu di dalam diri adik-adik untuk diberikan kepada orang lain, apakah adik-adik mau? Adik-adik jawab mau dong. Misalnya adik contoh aja nih. Adik-adik tuh punya sesuatu yang usaha adik-adik dulu deh, kalian deh. Kalian punya sesuatu yang udah kalian impi-impikan nih. Misalnya apa ya? Oke lah, misalnya kalian punya handphone baru nih, punya handphone baru. Jangan punya handphone baru deh. Punya uang tapi pengen beli handphone yang baru. Ceritanya ya adik-adik. Tapi ternyata adik kalian juga butuh handphone. Tapi adik kalian gak punya uang. Tapi kalian punya uang. Kalian punya uang. Kan kalian mau beli HP nih ceritanya nih. Tapi kalian punya HP nih. Kalian beli HP. Tapi adik kalian juga butuh. Nah, apakah kalian mau berkorban? Memberikan uang yang seharusnya bisa kalian gunakan untuk membeli HP buat diri kalian. Ya buat kesenangan sih sebenarnya. Ceritanya buat kesenangan gitu aja deh. Buat kayak effortnya tuh biar HP-nya ganti baru gitu kan. Tapi adik kalian butuh nih. Apakah dia mau berkorban? Memberikan sesuatu yang udah kalian tabung lama buat dapat ya, anggap aja lah 3 juta gitu, 3 juta. Terus harus kalian berikan kepada adik kalian. Kira-kira mau nggak? Ayo, mau nggak? Mau adik-adik. Karena apa? Karena kalian mengasihi adik kalian. Nih adik-adik, mau mengasihi, mau berkorban, itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya, enggak Tuhan, aku juga butuh, aku juga mau. Aku enggak mau kalau berbagi, aku enggak mau mengorbankan uangku untuk orang lain. Enggak adik-adik, kita harus belajar yang namanya berkorban. Mungkin ketika teman adik-adik enggak dikasih uang jajan, tapi adik-adik pun dikasih uang jajan sama mama 20.000. Kasih 10.000 ke teman kita. Enggak ada salahnya kita belajar untuk berbagi, kita belajar untuk mengasihi, dimulai dari hal yang terkecil. Tuhan enggak minta banyak di dalam kehidupan kita. Tuhan enggak sampai kok minta nyawa kita. Enggak, Tuhan enggak sampai minta nyawa kita. Tapi Tuhan mau mengajari kita untuk belajar berkorban. Tuhan mau mengajari kita untuk belajar memberi. Belajar seperti Tuhan Yesus yang rela memberikan nyawanya untuk setiap kita. Dan untuk kita nih anak-anaknya, paling Tuhan minta kita berkorban uang, waktu, perasaan, iya enggak sih? Korban perasaan. Paling hanya sekedar itu. Nah, aku minta waktu engkau 1 jam saja untuk berdoa bersama dengan aku. Nah, aku minta uangmu sedikit aja. Belajarlah untuk berbagi kepada orang lain. Nah, aku minta sedikit saja perasaanmu untuk apa adik-adik? Belajar mengasihi. Kalau kita belajar baca di Alkitab itu di akhir-akhir ini, di tengah-tengah zaman yang kita ini udah mau Tuhan untuk datang untuk yang kedua kalinya itu, firman Tuhan mengatakan kasih sudah mulai menjadi dingin. Adik-adik mau gak kasihnya menjadi dingin? Kalian gak mau. Kalian mau belajar kasih tetap menghangat kepada orang-orang di sekeliling. Kita harus belajar mengasihi, bukan dengan perkataan tapi dengan perbuatan. Kalau cuma dengan kata-kata mah gampang adik-adik, sambil senyum terus bilang
aku mengasihi engkau. Tapi sebenarnya dalam hatinya, aku benci sama dia Tuhan. Aku gak suka sama dia Tuhan. Nah enggak, Tuhan mau kita mengasihi bukannya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Sama seperti Yesus yang rela mengorbankan hidupnya untuk setiap kita. Apakah adik-adik rela berkorban untuk Tuhan? Level berkorban itu untuk Tuhan tuh, kalau kalian alami sampai hari ini, paling pol mentok itu cuma berkorban tentang uang dan berkorban tentang waktu. Kalian gak sampai harus berkorban tentang nyawa, itu kayaknya enggak. Sampai hari ini, bertahun sampai saat ini kalian hidup, kalian mengikut dan mengiring Tuhan, paling banyak atau pol mentok lah Tuhan minta berkorban itu cuma di waktu dan uang. Nah, sediakan waktu untuk berdoa, untuk memuji, menyembah, untuk meninggikan nama Tuhan. Nah, berbagilah uangmu untuk orang-orang di sekitar. Cuma hanya sebesar itu. Adik-adik mau belajar, Kak, aku punya 10.000, nanti aku mau berbagi sama temenku. Aku mau jajan sama temenku. Kak, aku punya waktu nih Kak, aku mau belajar untuk baca firman Tuhan. Kak, aku mau belajar untuk memuji, menyembah Tuhan. Nah, dimulai dari hal yang terkecil. Gak ada yang sia-sia adik-adik. Percayalah, gak ada sesuatu yang sia-sia ketika kita melakukannya bersama dengan Tuhan. Enggak ada yang sia-sia. Enggak ada adik-adik. Segala sesuatunya Tuhan perhitungkan. Segala sesuatunya sudah Tuhan perhitungkan di dalam kehidupan kita. Di ayat 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Kita baca di yang 15a-nya aja adik-adik. Karena itu aku suka mengorbankan milikku. Rasul Paulus kayak yang nulis Korintus ini. Nanti kalau salah kalian koreksi di bawah sini. Ini Rasul Paulus yang berbicara tentang karena itu aku suka mengorbankan milikku. Aku suka mengorbankan milikku, bukan milik orang lain ya adik-adik. Mengorbankan milikku, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan uang. Apa yang kita miliki kita berikan kepada orang sekitar maupun kepada Tuhan. Bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Ketika kita belajar untuk melayani, kita mengorbankan diri kita untuk orang sekeliling kita. Kalau adik-adik itu jadi seorang misionaris, kalau cita-cita yang di YouTube itu bagaimana mereka menjadi penginjil-penginjil di pelosok-pelosok, mereka mengorbankan diri mereka untuk memberitakan Injil Tuhan. Kalau kita cerita dengar kisah-kisah misionaris itu, nanti ada yang namanya ancaman pembunuhan, ada yang namanya nyawanya terancam. Nah, kalau dalam level mereka itu, mereka udah bertaruh dengan nyawa, di mana mereka ketika mereka mengorbankan diri mereka untuk memberitakan Injil Tuhan. Kita yang masih berada di sini di perkotaan gak sampai kita mengorbankan nyawa kita, tapi ketika mereka orang-orang yang mengadakan penginjilan sampai ke pelosok-pelosok, mereka sudah berurusan dengan nyawa mereka. Mereka diancam, mereka gak boleh menyampaikan firman Tuhan. Tapi bagaimana tekad mereka untuk mereka menyampaikan firman Tuhan membuat mereka tidak takut dalam memberitakan Injil, membuat mereka tidak takut menyuarakan bahwa satu-satunya juru selamat hanya ada di dalam Yesus. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Ayo adik-adik belajar untuk berkorban, belajar untuk mengikis kedagingan kita. Segala sesuatu yang kita inginkan, aku tuh inginnya tuh ini Tuhan, tapi tiba-tiba Tuhan enggak. Coba kasih punyamu itu ke milik orang lain. Berbagi, berkorban. Di tengah-tengah kita kelimpahan itu mudah adik-adik. Tapi coba adik-adik berkorban di tengah-tengah krisis, di tengah adik-adik gak punya
punya tapi cuma sedikit. Tuhan, aku tuh cuma punya sedikit, tapi kenapa Engkau minta? Nah, di saat itulah kita belajar apa itu arti berkorban. Berkorban di tengah-tengah kelimpahan itu sangat-sangat mudah adik-adik. Tapi berkorban di tengah-tengah kita kekurangan, atau tengah-tengah kita, di tengah-tengah keterbatasan kita, itu adalah hal yang sulit. Nah, di saat itulah Tuhan ingin melihat kita tetap mempertahankan apa yang kita miliki, atau kita mau melepaskannya dan belajar untuk berkorban. Nah, adik-adik, orang beriman tuh mesti berusaha melakukan berkorban itu dengan tulus hati. Korban yang didasari oleh iman dan cinta kasih yang mendalam kepada Tuhan. Sama seperti kalian bilang tadi, kalau kita berkorban hanya untuk dilihat oleh orang di sekitar tanpa dengan tulus pun bisa. Tapi berkorban yang Tuhan inginkan, yaitu berkorban dengan tulus hati. Kunci berkorban adalah tulus. Kalau adik-adik berkorban tapi nggak tulus, itu percuma. Tapi kalau kita berkorban dengan tulus hati, nah di saat itulah Tuhan akan melihat itu semua. Ingat adik-adik, Tuhan nggak akan pernah tutup mata dari segala sesuatu yang telah kita lakukan. Tuhan sudah berkorban memberikan nyawanya untuk kehidupan kita, kehidupan manusia. Tuhan rela menderita bagi kita. Tuhan rela mati di kayu salib berkorban. Kalau dipikir-pikir, pengorbanan Tuhan tuh begitu luar biasa. Dia datang ke dunia ini, dia lahir bukan di rumah sakit yang mewah, bukan di tempat yang bagus, bahkan dia lahir di kandang domba. Adik-adik lahir di mana? Apakah di kandang domba? Enggak, karena adik-adik lahir di rumah sakit. Tapi dia Allah yang begitu ajaib, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Dia mau merendahkan dirinya. Dia mau datang ke dunia ini sebagai manusia, bahkan tidak dengan kemewahan. Dia datang dengan segala kesederhanaan. Tuhan memberikan contoh dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus belajar hidup sederhana, berkorban di hadapan Tuhan dan di sekeliling kita. Tuhan gak hidup dalam kemewahan, bahkan orang tuanya hanya seorang tukang kayu. Bapak Yusuf tukang kayu, hidup di tengah-tengah biasa, tapi bagaimana Tuhan menunjukkan seperti apa itu hidup yang Bapak mau belajar berkorban, merendahkan diri, tidak egois. Tuhan tuh benar-benar pribadi yang begitu luar biasa. Dia memberitakan Injil sampai kemana-mana. Dia mengorbankan waktunya, bahkan seluruh waktunya. Bahkan Tuhan pernah tidur di dalam perahu, ketika digoncang dia tetap tidur, punya ketakutan, tapi dia percaya kepada Bapa yang telah mengutus dia. Mari kita berusaha berkorban, mari kita belajar berkorban baik kepada Tuhan dan baik kepada sesama kita. Ingat, jangan perhitungan ketika kita berkorban. Jangan kita menghitung segala sesuatu yang telah kita lakukan, baik kepada sesama kita, baik kepada Tuhan. Aku udah menolong kau ya. Aku tadi udah bantu kamu ya. Tadi aku udah ini ya. Tadi aku udah itu. Tuhan gak mau berkorban dan seperti itu. Tuhan mau ketika kita sudah berkorban, ya udah ikhlas, tulus hati. Ketika kita sudah memberikan, ya udah, jangan lagi diingat-ingat. Sama seperti Tuhan gak pernah mengingat dari segala sesuatu yang sudah Dia berikan dalam hidup kita, biar kita juga tidak mengingat segala sesuatu yang telah kita perbuat kepada orang lain. Udah, biar aja. Nanti yakin dan percayalah, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi adik mau belajar berkorban? Mau adik-adik belajar berkorban? Mau dong. Harus mau. Anak Tuhan kok. Yuk kita belajar berkorban. Dan sekian firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Minggu depan kita akan bertemu dengan Kak Dian Haluhu. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan kakak-kakak yang lain, dengan sukacita yang baru lagi, dengan semangat yang baru lagi. Kita akan datang beribadah di hadapan Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala kita lipat tangan kita untuk mari kita berdoa untuk firman pada sore hari ini. Bapa yang baik, terima kasih buat semua kasih karunia-Mu yang tak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman yang telah kami dengar sampai hari ini Tuhan. Kami mau belajar berkorban sama seperti Engkau yang telah berkorban bagi setiap kehidupan kami. Ajari kami berkorban dengan tulus di hadapan Engkau. Ajari kami berkorban dengan sepenuh hati kami ya Bapa. Ajari kami untuk membagi dari apa yang kami miliki kepada orang lain ya Tuhan. Kami tak mau
tumbuh menjadi orang-orang yang egois atau keras kepala, tapi kami mau tumbuh menjadi orang-orang yang memiliki kerendahan hati seperti Engkau ya Bapa. Tolongi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman pada sore hari ini, berkati hati mereka, berkati diri mereka dengan sukacita, semangat yang daripada Engkau. Terima kasih untuk setiap mereka yang telah mendengarkan ibadah pada sore hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang telah Kau perbuat. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya dalam kuasa tangan-Mu, bekerja jauh lebih dalam lagi dan jauh lebih besar lagi dari apa yang kami doakan dan apa yang kami pikirkan. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja. Segala Raja, kita sudah berdoa, adik-adik berkata amin. Terima kasih adik-adik, kita bertemu lagi di minggu depan dengan kakak-kakak yang lain. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.